弟兄姐妹，主内平安，恭祝大家新年快乐，新年蒙恩，身体健康，万事如意，心想成事，年年有余。Salam damai sejahtera di dalam Kristus, Bapak Ibu sekalian yang merayakan Imlek. Selamat Tahun Baru Imlek penuh sukacita dan berkat. Tuhan Yesus memberkati, segala usaha lancar, sehat, hasrat hati digenapi, dan setiap tahun berkelimpahan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam pimpinan Roh-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan yang pelihara, Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua. Dan lebih dari itu, Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.恭喜大家万事如意，多少人盼望春的消息，那是因为春天太美丽。恭喜你，恭喜你，恭喜你，恭喜大家新年顺利。多少人盼望春的消息，趁着新年大家在努力。恭喜你，恭喜你，恭喜你，嘻嘻哈哈多么欢喜！愿新的一年带来新希望，年年丰收乐安康。恭喜你，恭喜你，恭喜你，恭喜大家万事如意。多少人盼望春的消息，那是因为春天太美丽。恭喜你，恭喜你，恭喜你，恭喜大家新年顺利。多少人盼望春的消息，趁着新年大家在努力。恭喜你，恭喜你，恭喜你，嘻嘻哈哈多么欢喜！愿新的一年带来新希望，年年丰收乐安康。恭喜你，恭喜你，恭喜你，嘻嘻哈哈多么欢喜！愿新的一年带来新希望，年年丰收乐安康。年年丰收乐安康，年年丰收乐安康。Haleluya, selamat hari Imlek, kongsi-kongsi, 新年快乐，新年蒙恩，万事如意。Mari Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang baru Tuhan. Untuk anugerah-Mu atas hidup kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu Tuhan melimpah atas kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku,
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, kasih-Mu rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan yang kami nikmati dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat Tahun Baru Imlek bagi setiap jemaat Tuhan yang merayakannya. Kita bersyukur pada tahun ini kita percaya bahwa dalam merayakan Imlek ada penyertaan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya ingin mengucapkan Shenyan Kuailek, selamat Tahun Baru Imlek bagi kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai bekal kita ketika kita merayakan Imlek sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga setiap kami sebagai orang-orang percaya dari suku Tionghoa dapat memaknai Imlek sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terutama Tuhan kami merayakannya berkenan di hadapan-Mu. Dan semuanya untuk berkat kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan satu judul tema renungan bagi kita semua, yaitu murnikan hati dalam merayakan Imlek. Bapak Ibu, tradisi tentang perayaan Imlek
itu dimulai dengan sebuah cerita pada zaman dahulu. Para petani di Cina setelah melewati musim dingin yang panjang, mereka kemudian mensyukuri permulaan musim semi dengan penuh harapan yang kemudian dirayakan sebagai hari Imlek. Jadi hari Imlek adalah hari raya di mana orang-orang Tionghoa di seluruh dunia merayakan perayaan musim semi, Bapak Ibu, setelah melewati musim dingin yang sangat panjang. Dan Imlek pada tahun ini yang jatuh pada tanggal 1 Februari kemarin adalah tahun Imlek yang ke-2573. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun penuh anugerah, tahun penuh harapan, tahun di mana kita tahu ada kasih karunia yang Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kita. Walaupun tahun ini adalah tahun di mana badai masih menerpa kehidupan kita, tetapi kita percaya ada tangan kasih Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, agar tahun baru Imlek dimaknai dengan penyambutan kehidupan baru di dalam Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga setiap kita dapat meninggalkan dosa-dosa yang mengelilingi kehidupan kita dan membebaskan kita dari yang namanya iri hati dan ketamakan. Karena sering sekali Imlek merupakan di mana ajang banyak orang memperlihatkan keberhasilan dalam hidup mereka kepada keluarga, kepada handai tolan, kepada teman-teman mereka, sanak keluarga mereka. Sehingga banyak juga di antara keluarga-keluarga, sahabat-sahabat mungkin merasa iri hati dengan keberhasilan orang lain. Mungkin ada juga yang dalam kehidupannya mulai menjalani kehidupan supaya mereka semakin berhasil, semakin sukses, dan akhirnya Bapak Ibu, kehidupan banyak orang menjadi kehidupan yang serakah, tamak Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya dari suku Tionghoa yang merayakan Imlek. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, saya ambil terjemahannya dari BIMK, yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini, menuliskan Pengkhotbah 5 ayat 9 sebagai berikut. Orang yang mata duitan tidak akan pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak akan pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Jadi Bapak Ibu, kekayaan yang dikumpulkan, kemudian uang yang banyak, kalau tidak di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan itu sia-sia. Dan pesan Imlek dalam kehidupan kita sebagai orang percaya supaya kita bisa diperbaharui, kita bisa memiliki hati yang murni, hati yang dimurnikan dalam merayakan Imlek, sehingga seluruh iri hati kita, ketamakan dalam hidup kita bisa kita kikis, bahkan kita buang dalam kehidupan kita. Maka ada 3 pesan penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, pesan yang pertama adalah hati dan pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Bukan diisi dengan filosofi, bukan diisi dengan filsafat dan perkataan dunia. Apalagi perkataan orang tidak percaya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 mengingatkan kepada kita dengan begitu jelas. Di sana dikatakan, berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, bukankah kita sebagai orang-orang Tionghoa sangat rindu dalam kehidupan kita mengalami kesuksesan dan kemakmuran dalam hidup kita. Dan sering sekali juga ketika kita bertemu dalam perayaan Imlek, kita juga menyampaikan sebuah wish, sebuah harapan yang dalam bahasa Mandarin bunyinya sebagai berikut.
Bunyinya adalah Nian Nian Yuyi. Artinya semoga Anda makmur setiap tahun. Wow Bapak Ibu, ini adalah sebuah ungkapan yang begitu indah. Bahwa orang-orang Tionghoa ingin seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya mengalami kemakmuran dalam hidupnya. Mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Tapi sebagai orang percaya, keberhasilan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga itulah keberhasilan yang mendapat berkat. Keberhasilan yang diperkenan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal pertama dengan tegas, dengan jelas mengatakan bahwa apa saja yang diusahakan oleh orang benar akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tapi dengan syarat dikatakan orang tersebut harus memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, dasarnya harus firman Tuhan. Bukan filosofi dunia, bukan pendapat-pendapat dan nasihat-nasihat orang yang belum percaya kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya itu baik, walaupun kelihatannya itu menjanjikan untuk menjadi orang berhasil, orang sukses dalam kehidupannya. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan mengingatkan kita, kalau ingin perbuatan kita berhasil, apa yang kita kerjakan sukses, apa yang kita kerjakan menjadi berhasil dalam kehidupan kita, maka tidak ada cara lain. Yang pertama kita harus mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Maka pesan yang kedua, pesan Imlek dalam kehidupan orang percaya yang kedua adalah hidup harus selalu mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Dan di dalam momen-momen perayaan Imlek, kita harus tampil dan menyampaikan kepada keluarga kita bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Hidup kita adalah harus selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Orang yang mendapat berkat banyak namun sedikit mensyukuri berkat tersebut, itu adalah dosa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia sering melupakan Tuhan karena ketamakan di dalam dirinya. Kita sering lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Berapa sering Bapak Ibu ketika Tuhan memberkati kita, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup dalam ucapan syukur dan lupa mengucap syukur kepada Tuhan, maka iri hati dan ketamakan akan menguasai seluruh hidup kita. Ya, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dikuasai oleh iri hati dan ketamakan. Tapi orang yang memberikan ucapan syukur senantiasa, hidupnya akan menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Hidupnya tidak akan egois, hidupnya tidak akan iri hati, hidupnya tidak menjadi tamak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah hidup penuh dengan ucapan syukur, saya yakin, saya percaya bahwa hidup kita akan memiliki hati yang dimurnikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita sebagai orang percaya. Jangan gantungkan hidup kita di atas pencapaian kita, di atas harta benda kita. Tapi gantungkan hidup kita di dalam Tuhan. Dan ketika hidup kita gantungkan di dalam Kristus, maka hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Sebab dengan bersyukur Bapak Ibu, kita akan membuka keran berkat Allah mengalir di dalam hidup kita. Bukankah kita rindu hidup kita diberkati oleh Tuhan? Amin.
Dan sering sekali orang-orang Tionghoa ketika ketemu, khususnya dalam perayaan Imlek, kita selalu berkata dalam bahasa Mandarin, kita berkata Chok Ho Mua Mua, diberkati dengan berlimpah-limpah Bapak Ibu. Rahasianya supaya kita mengalami berkat Tuhan. Rahasianya supaya keran berkat Tuhan dialirkan dalam kehidupan kita adalah dengan senantiasa mengucap syukur. Amin. Melalui Imlek tahun ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus mengucap syukur dalam hidup kita. Dan pesan yang ketiga Bapak Ibu, pesan yang juga sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, untuk kita memurnikan hati kita, maka kita harus memiliki hati yang siap menerima berkat berkelimpahan. Apa maksudnya Bapak Ibu hati yang siap? Bukankah selama ini kita sudah mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan? Kita selalu berkata berkat Tuhan melimpah atas hidupku. Tapi Bapak Ibu, sesungguhnya hati yang siap menerima berkat Tuhan adalah hidup orang percaya. Hatinya harus siap memuliakan Tuhan dengan hartanya. Amin. Siap memuliakan Tuhan dengan hartanya. Kita harus mengelola berkat finansial yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan standar firman Tuhan. Apa standar firman Tuhan? Amsal 3 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan, mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat yang berkelimpahan, itu artinya kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Amin. Ketika kita lakukan itu, firman Tuhan berjanji bahwa lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Tidak hanya sampai di sana, ada sukacita, ada air buah anggur yang meluap-luap. Itu bicara soal sukacita yang meluap-luap dalam hati kita. Bukankah kita rindu setiap hari dalam kehidupan kita? Dan di momen Imlek kita, hari ini kita rindu hati kita diluapi oleh sukacita dari Tuhan. Amin. Kita rindu memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan mau, Tuhan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pesan Imlek yang singkat pada hari ini boleh menguatkan kita semua untuk merayakan Imlek dengan benar sesuai firman Tuhan, yaitu memurnikan hati kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan Sinen Kuai Kongsi Facai, selamat merayakan tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Xiong Te Chok Ho Mua Mua. God bless you. Shalom, salam sukacita, salam damai sejahtera, salam sehat. Puji Tuhan, kita baru melewati malam perayaan Natal di 2021. Kita baru melewati tahun baru 2022. Saat ini kita akan memasuki tahun baru Imlek 2573, yaitu tahun sukacita. Tahun di mana semua mulai bertanam, semua memulai yang baru. Berkat Tuhan kita mintakan yang banyak dan besar sekali. Rezeki dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan yang sempurna, menyertai kita, memberkati kita. Selamat tahun baru Imlek, Kongsi Singyen, Wan Serui. Shalom jemaat GB Yafia Medan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Punian tahun ini kita melihat banyak gambar-gambar harimau di mana-mana ya saudara, seolah-olah ingin mengingatkan kita bahwa tahun ini adalah tahunnya harimau. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa kekuatan kita adalah seperti Mazmur 46 ayat 2a mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kongsi Facai Sinen Kuai Le.
Kita percaya tahun ini Tuhan tetap menyertai, melindungi, menjagai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. 恭喜恭喜，新年蒙恩，上帝祝福。弟兄姊妹，愿你在这一年里面蒙圣灵的充满，神的恩惠也满满的在你的身，在你的家庭、事业兴旺。谢谢，恭喜恭喜！ Halo buat kita semua, Gembala GBI Afia Setiabudi mengucapkan Happy Chinese New Year. Tahun ini tahun rahmat, kita melihat kemenangan, keberhasilan menjadi milik kita. Bersama Tuhan, kita cakap dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kyong Hee, Kyong Hee. Salam, kami dari GBI Afia Setiabudi English Service Setiabudi Medan mengucapkan kongsi pacai selamat tahun baru Imlek tahun 2022. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita, mengurapi kita, dan semakin jaya dalam pelayanan. Shalom. Shalom. Saya sebagai gembala pembina GBI CBD Polonia mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2022. Semoga kita disertai dengan keberanian dalam Tuhan dan kebahagiaan yang melimpah sepanjang tahun kehidupan kita. Gongsi Pacai. Sidang jemaat Tuhan, mari terimalah berkat Bapa di sorga, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu, memberkatimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.